Al jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar kesulitan dan kebutuhan amalnya. Jadi kalau kita sedekah di kota yang orangnya mampu, dengan sedekah di dalam hutan, dengan orang yang sulit makan, di perkampungan yang sulit untuk merebutkan. Jadi kita memang sulit menceritakannya kalau tidak mengalaminya. Saya membawa daging kurban ke pedalaman, ke kampung-kampung ini bertahun-tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya, masuk ke dalam hutan, kami tinggalkan kambing di sana, dibawa kambingnya naik perahu, naik sampan. Setelah itu anak-anak, adik-adik mahasiswa ditinggalkan di sana, nunggu, diawasi. Karena khawatir kambingnya disembelih sebelum hari H. Karena di sana masih masyarakatnya sebagiannya baru mu'alaf, baru masuk Islam, maka diawasi di sana. Itu mereka amat sangat membutuhkan. Kita kan mikir mau, kita ini tidak ada lagi berpikir tentang kebutuhan pokok. Mereka mikir apa yang mau dimakan besok pagi, apa yang mau dimakan nanti malam. Maka begitu mereka dapat ini, kita bawa juga sembako, bawa minyak, bawa gula. Nah, oleh sebab itu saya payah menceritakannya. Kadang orang menengok gambar, kalau mau ikutlah sama saya nanti setiap bulan 2 sama bulan 8, biar biasa gitu masuk ke dalam, biar nampak betul gimana orang tak makan, gimana orang susah. Nah itu. Jadi kita lapar tuh pernah, tapi lapar kita tahu apa yang mau kita makan. Jadi berkurban tahun-tahun sebelumnya kami setiap tahun membawa hewan kurban ini ke pedalaman. Tapi tahun ini lebih lagi. Kenapa? Karena orang sudah beberapa bulan ini kesulitan. Luar biasa tingkat kesulitannya. Oleh sebab itu kalau selama ini mengambil jatah dia 2 kilo satu plastik. Untuk tahun ini jangan lagi ambil jatah itu. Serahkan semua. Kalau tahun-tahun sebelumnya tak ada pandemi. Untuk tahun ini membedakan antara pandemi dengan nggak pandemi. Serahkan aja semua. Bayarkan aja, transfer semua. Udah. Untuk di kota, di komplek, tanya pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam. Udah berapa kambing tempat kita? Ada 1 ekor sapi. Udah cukup. Kira-kira kalau dibagi satu komplek dapat berapa? Ya, satu orang mungkin 1/4 kilo. Cukup. Udah, goreng-goreng untuk buat sate 2-3 tusuk. Habis itu bagikan aja semua. Ini membedakan kita. Karena mereka amat sangat membutuhkan. Adapun balasan khususnya, semakin orang kesulitan, semakin orang kelaparan, semakin payah, kita makin peduli, maka balasan kadarnya makin tinggi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara membersihkan diri dari makanan yang haram? 2. Yang pertama materinya, bendanya. Caranya gimana? Label halal. Halal Majelis Ulama Indonesia. Daging halal. Rumah potong, yang motong juleha. Juru sembelih halal. Ada halal. Jelas. Materinya, bendanya. Yang kedua, caranya. Cara mendapatkannya. Dari hasil bertani, cocok tanam, tanam sawit, tanam karet, tanam palawija. Dari hasil dagang, bisnis. Jangan dari hasil riba. 2 itu saja. Ibu-ibu kalau suaminya pulang bawa duit sekoper, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya dulu, ini dari mana? Dari mana ini bang? Jangan kau tanya-tanya. Pokoknya halal ini. Dari mana? Aku tak mau anak kita makan haram. Masuk neraka jahanam nanti kita. Oleh sebab itu pentingnya kita menyadari apa yang kita makan. Tak ada gunanya, hidup ini singkat. Berapa lama kita nikmati? Lama-lama sakit mati. Ustaz, apa yang dimaksud dengan istilah ghulu? Pernah ada yang bilang jangan berlebihan mencintai ulama. Apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ghulu, ekstrim secara berlebihan. Jangan kamu berlebihan mencintai ulama. Apa batas berlebihan itu apa? Jelas-jelas ulama itu melanggar syariat Islam. Bercelana tak menutup aurat, tidak sholat. Katanya sholatnya langsung naik ke Sidratul Muntaha, minum khamar, mabuk, berzina,
tetap juga dipuja-puja, tetap juga dipuji-puji. Nah, itu ekstrim. Makanya buka kitab tasawuf. Nama kitabnya Al-Luma', karya Imam As-Saraj At-Tusi. Ada seorang yang datang menemui wali Allah, katanya ini wali nih. Dibawanya murid-muridnya, murid-murid, ayo kita ketemu wali Allah. Sampai di masjid, rupanya yang disangka wali itu meludah dalam masjid. Tih. Mari kita tinggalkan. Kenapa Tuan Guru? Ini wali setan. Kenapa? Karena melanggar syariat. Tapi saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz. Apakah bisa orang mengatakan saya gulu? Yang ini ikut Ustaz Somad tuh gulu dia tuh, ekstrim tuh. Masa mencium tangan Habib? Loh, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku? Karena kau kerabat Rasulullah SAW. Salahkah saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz? Dia keturunan Rasulullah SAW. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nah, jadi yang namanya ghulu itu batasannya adalah syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka ekstrim, ghulu, melampau batas. Kita tetap menghormati habaib, mencintai ulama sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.